Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz, faman i'tazza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala anna Allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba 'amalin qaribunna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat semua bunda? Alhamdulillah, masya Allah. Ya, belakangan ini kita sedang melihat perubahan cuaca yang lumayan ekstrim, luar biasa. Kayaknya setiap sore dari mulai siang, bahkan semalam itu dari mulai sore sampai pagi di Bandung ini itu hujan. Hujannya lagi luar biasa, ya hujannya lagi luar biasa. Dengar kabar kayaknya Jakarta juga hujan terus kalau sore ya, betul ya. Nah, subhanallah. Nah maka jaga kesehatan, karena tentunya kita kan udah biasa kemarau yang agak panjang. Tiba-tiba sekarang tumben ini di bulan-bulan yang ada berbernya begitu hujan lagi. Padahal kemarin-kemarin mah udah enggak gitu ya. Sekarang sudah kembali lagi, subhanallah. Nah maka bersyukur kepada Allah karena Allah berikan rahmat dan berkahnya, karena satu-satunya hal yang dikatakan di dunia ini nggak ada transaksionalnya itu adalah turunnya hujan ke bumi. Turunnya hujan ke bumi ini itu murni rahmat Allah, murni keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah ada yang membedakan antara orang-orang dulu sama orang-orang sekarang, antara para sahabat dengan kita semua yang ada sekarang. Contoh, kalau bunda lagi hujan, cepret, hujan nih deras, hujan, terus cucunya atau anaknya lagi ada di luar, entah di pekarangan, entah lagi di halaman, itu bunda teriakin apa biasanya itu? Suruh masuk ya, suruh masuk, hujan begitu kan ya? Ya, nanti sakit, masuk begitu. Iya, demi Allah saya katakan, kalau anak-anak saya di rumah bun, pada saat hujan kita di dalam, hujan. Ayo keluar, hujan-hujanan. Betul. Yang lucu anak saya yang paling kecil, hujan-hujanan memang dia keluar paling lama terakhir. Hujan-hujanan pakai jas hujan. Jas hujan lengkap, jadi pakai topi, pakai jas hujan. Keluar memang main hujan-hujanan, tapi kepalanya nggak kena, badannya nggak kena. Saya bilang lah, adik ngapain begitu? Buka semuanya. Enggak, aku nggak mau basah-basahan. Yang penting keluar katanya gitu. Ya. Karena apa? Dulu para sahabat saat hujan turun semua berhamburan keluar bun. Berhamburan keluar. Merasakan yang namanya hujan itu jatuh di kepala mereka. Dan gak ada yang meyakini bahwa hujan itu membuat sakit. Enggak. Berapa banyak orang yang hujan-hujanan, yang bahkan basah kuyup bajunya, kepalanya, tapi gak sakit-sakit. Berarti yang menyebabkan sakit hujan atau apa? Coba.
yang menyebabkan sakit. Bunda batuk, oh tiba-tiba flu. Flu ini gara-gara apa? Gara-gara cuaca, gara-gara hujan, atau gara-gara apa? Hah? Es disalahin. Es mah diem aja di situ. Ini es bisa masuk sini gara-gara siapa? Es bisa masuk ke mulut kita. Apa lompat esnya? Gara-gara siapa? Diri sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah. Wa ya'fu an katsir. Yang namanya musibah, kan sakit itu ada musibahnya, ada juga yang namanya coba, sakit. Sakit itu musibah apa berkah? Berkah? Berkah, benar. Berarti Bunda siap semua pulang dari sini sakit semua? Oh enggak ya. Tapi sakit itu apa? Bagi kita apa? Berkah atau musibah? Kalau berkah kan diharapkan. Kok sakit nggak diharapkan? Ayo, pelan-pelan. Mikir dulu. Ustadz ini udah datang telat, liar lagi nih. Supaya apa? Supaya kita paham dengan apa yang kita bahas. Biasakan tarif atau definisi itu kita pahami dulu. Banyak orang-orang sekarang berdebat, yang didebatkannya definisinya nggak klop. Yang satu ngiranya apa, yang satu ngiranya apa. Begitu juga di rumah. Antara suami sama istri. Bahas satu permasalahan, yang satu membahasnya dari sudut pandang seorang suami, yang satunya dari sudut pandang seorang istri. Nanti anaknya nyaut dari sudut pandang seorang anak. Nggak nemu. Akhirnya apa? Ribut. Berantem. Pisah kamar. Wah. Kalau udah pisah kamar, langsung semuanya megang HP. Akhirnya main sosial media. Yang tadinya siangnya ngaji di sini, malamnya TikTokan dalam kamar. Diupload, subhanallah. Lihat itu. Karena apa? Karena adanya ketidakfahaman seseorang tentang memandang suatu permasalahan. Berapa banyak orang yang sudah menikah tahunan, puluhan tahun, tapi ternyata merasa tidak mengenal pasangannya. Ada satu permasalahan besar, baru kaget. Loh, kok pasangan saya ternyata begitu ya? Kok seperti itu ya? Seorang istri menginginkan suami ada apa-apa cerita. Kan begitu ya? Kalau ada apa-apa cerita, biar kami paham, biar saya tahu. Biar paling tidak bisa kemudian apa? Kalau nggak ngasih saran, ya paling nggak ngeribetin. Karena apa? Pasangan lagi nggak enak hatinya. Tapi yang namanya laki-laki, Bunda, saat kami punya permasalahan, dan permasalahan ini bagi kami saja sudah kami anggap berat, ya, maka demi Allah saya katakan, jarang ada suami yang kemudian mengetahui suatu permasalahan yang berat ini, dan permasalahan ini kemudian di-share ke istrinya. Tidak. Karena apa? Biarkan permasalahan ini, biar kami saja yang menanggungnya. Itu begitu. Kalau suaminya benar. Ini enggak, kawin lagi disembunyiin. Biar ini saja saya yang nahan semuanya. Ya, itu mah gara-gara dia itu mah. Bukan gara-gara yang lain-lain. Nah, saya kembali lagi nih. Sebelum kita membahas tentang perkara-perkara yang gaib. Sirat ini perkara gaib bukan? Udah ada yang lihat? Bunda pernah lihat sirat? Belum pernah kan? Udah pernah lihat surga? Belum. Udah pernah lihat neraka? Katanya neraka pintunya ada berapa? Neraka itu ada berapa pintunya? Ini habis sirat kita masuk neraka ini. Bukan kita yang masuk neraka, pembahasannya maksudnya. Habis sirat, pembahasannya pasti ke neraka dulu. Kenapa? Nanti saya sampaikan, dijabarkan. Ya, ujungnya baru nanti surga. Ujungnya baru surga. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya masalah neraka, insya Allah sepi kali yang ngaji itu. Karena apa? Serem. Memang serem. Neraka itu subhanallah, neraka ditampilkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan nanti Bunda bisa lihat bahwa dalil-dalil yang saya kutip untuk penyampaian materi neraka itu nggak ada hadis yang saya sampaikan. Saya kutip semua ayat Quran semua. Ayat Quran yang mana tingkatan ayat Al-Quran itu mutawatir. Ya, di atasnya sahih lagi, sahih di sini. Mutawatir itu di atas sahih. Kenapa mutawatir? Karena ayat Al-Quran ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah yang memfirmankan ini. Ya, jadi derajatnya di atas. Nah, kenapa kemudian kami mengambil atau saya mengambil dalil-dalil itu nanti hanya dari Al-Quran saja?
untuk yang namanya pembahasan neraka. Karena subhanallah, yang namanya tentang neraka itu sudah clear dan jelas sekali dalam Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau sampai ada yang masih masuk neraka, padahal sudah Allah jabarkan dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai 7 ke bawah. Jadi kalau neraka itu, Bun, neraka itu turun ke bawah dia. Namanya darokat. Ya, basement 1, basement 2, basement 3, itu begitu. Dan paling bawah itu paling panas apa enggak? Paling panas. Bayangin kalau parkiran mobil basement, itu nggak dikasih AC, nggak dikasih udara. Itu makin bawah kan makin pengap, makin panas, makin sesek, makin segala macam. Ya itulah neraka, darokat, dia turun ke bawah. Ada yang namanya jahannam, ada ladha, ada khutamah, ada sa'ir, ada kemudian yang namanya sakar, ada yang namanya jahim, ada yang namanya hawiyah. Nanti besok kita kenalan neraka insyaallah. Kenal di sini aja, nggak usah masuk. Kalau kepo jangan keterlaluan. Ya, mentang-mentang di dunianya kepo, neraka pengen dikepoin juga. Ah, pengen ngintip ah. Ya, ngintipnya dari surga aja nanti. Dari surga kita bisa melihat neraka. Dan bahkan penduduk surga nanti bisa berbicara dengan penduduk neraka. Atas izin Allah. Saat kita mau lihat, mungkin usikum wa nafsi bitaqallah. Punten ini. Mungkin dulu kita punya teman yang zalimnya luar biasa. Jahatnya luar biasa. Ya jangan teman lah, kasihan kalau teman kita ya. Saya ambil analoginya siapa? Israel sekarang tuh. Netanyahu. Ya, Netanyahu. Kalau dia wafat dalam keadaan masih seperti itu, tidak tobat, nggak masuk Islam, ya, habis sudah hidupnya nanti. Habis. Dengan Firaun, dengan Korun, dengan Haman, udah satu geng itu. Nah nanti kita saking gemesnya, karena sekarang kan kita nggak bisa apa-apa itu. Kenapa tidak bisa apa-apa? Karena ulil amri kita belum teriak jihad. Ulil amri kita siapa? Presiden terpilih sekarang. Saat pemimpin kita belum mengatakan jihad, nggak boleh kita kemudian berangkat sendiri ke sana untuk jihad. Karena kita harus taat kepada pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mastata'tum. Taatlah kepada Allah. Caranya bagaimana? Kepada Rasulullah SAW dengan ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya. Nggak ketemu sama Rasulullah, bagaimana caranya? Kepada ulil amri. Kepada pemimpin negara, pemimpin daerah, RT, RW, itu begitu. Taat. Karena apa? Bukan karena orangnya kita taatnya, tapi karena ini perintah dari Allah. Dengan orangnya kita bisa nggak setuju, bisa mungkin nggak milih kemarin juga. Tapi pada saat takdir sudah jatuh dan beliau yang diangkat, sudah sami'na wa ta'ana. Bukan kepada pribadinya, tapi kepada Allah. Itulah orang beriman. Nah, orang-orang beriman ini perlu memahami apa? Bahwa segala sesuatu perkara yang gaib itu kita hanya bisa merujuk kepada nas-nas yang sahih, kepada hadis-hadis yang sahih. Nggak boleh hadis tentang akidah, karena ini perkara akidah. Itu kita mengambil hadisnya lemah, bahkan cenderung kepada disinyalir maudhu. Jangan, nggak boleh. Kalau untuk amal, fadhalul amal misalnya, untuk meningkatkan amal, bikin kita semangat, itu hadis dhaif pun boleh. Hadis yang riwayatnya lemah, kedudukannya lemah, itu boleh untuk diamalkan, boleh. Tapi pada saat bicara akidah, nggak boleh akidah menggunakan hadis-hadis yang lemah. Oleh karena itu, ayat-ayat Quran banyak sekali. Besok akan kami tampilkan pada saat kita membahas tentang neraka. Dan bahkan yang di neraka pertama Allah sebutkan ciri-cirinya. Di neraka kedua Allah sebutkan ciri-cirinya. Ada Ustaz ciri-cirinya? Ada. Di mana? Al-Quran. Loh kok saya kayaknya nggak lihat? Soalnya nggak dibaca. Yang dibaca apa? Arabnya aja. Artinya? Wah, nggak ada waktu, artinya panjang Ustaz. Mendingan Arabnya aja. Subhanallah. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, terus bagaimana fahamnya? Kalau kita bisa bahasa Arab, enak. Sambil ngaji, sambil baca, sambil kemudian mengartikan. Kalau yang nggak bisa, hatam bolak-balik, tapi hatinya tidak pernah bergetar saat nama Allah disebutkan. Padahal apa? Ciri khas, tanda-tanda orang beriman, ya, nomor 1 itu, hatinya pasti bergetar saat disebutkan nama Allah kepadanya.
Pasti itu. Karena ini Allah yang mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu pada saat mendengarkan nama Allah disebutkan, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang kalau sudah beriman, bertambah imannya, ya, maka hanya kepada Allah saja dia itu menyerahkan segala sesuatu. Tawakal. Lah kita ini mengaku beriman, tapi dengar azan ngomel kadang-kadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan aja. Perasaan baru sholat tadi. Ya iyalah, orang sholatnya 5 menit sebelum azan berikutnya. Dengar azan, gerendeng. Kenapa? Ini ayam 2 kilo belum diapa-apain udah azan aja. Lah azan waktunya cuma segitu-segitunya aja, Bunda. Kita yang kurang pintar, kurang pandai dalam apa? Mengelola waktu. Karena apa? Lalai. Dari tadi udah bisa masak, tapi gara-gara megang HP. Terus saja megang. Ya. Akhirnya apa? Hubungan sama teman-temannya di mana-mana. Bagi-bagi video-video yang lucu. Lucu nih. Akhirnya sibuk nonton. Tanggung 3 menit. 3 menit kali 10, 30 menit. Ini cuma 3 menit kok habis waktunya. Ya iya 10 video. 30 menit. Dan ini ciri apa? Ciri khas dari umat akhir zaman. Dan ini Allah sudah ingatkan. Kata Allah di dalam surat Al-Anbiya, di ayat pertamanya itu, Allah buka dengan kalimat, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah. Sudah makin dekat manusia itu dengan kiamat. Maka ciri-cirinya manusia saat itu, ciri-cirinya 2. Yang pertama ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Lalai dari beribadah kepada Allah. Lalai dari mengingat Allah. Lalai dari kewajiban-kewajiban dia. Lalai dalam mempersiapkan akhiratnya. Lalai. Kelihatannya mah sibuk memang. Wah, dia mah gak lalai Ustadz, dia sibuk banget. Iya, sibuknya perkara apa? Dunia. Banyak orang kita lihat di akhir zaman ini yang lelahnya luar biasa. Dan itu kemudian kelelahannya diungkapkan. Kadang-kadang curhat. Ustadz, saya mau curhat. Iya, saya bilang, gimana? Capek banget Ustadz hidup ini, Ustadz. Capek banget, kata dia. Antum ngapain aja bisa capek banget? Ya, cari rizki. Kan cari rizki ini kan adalah kewajiban. Harus kan, harus soalnya. Dan zaman sekarang nyari rizki dari jalan yang haram aja susah. Apalagi dari yang halal. Naudzubillah. Lihat. Udah mah rizkinya yang mana aja dia mau ambil. Itu kan tandanya apa? Dari yang haram kalau ada masih sikat. Kira-kira begitu. Nah itu aja gak kelihatan, kata dia. Sebelum matahari terbit, sebelum azan subuh berkumandang, dia sudah jalan. Nanti pulang ke rumah, pada saat apa? Matahari udah gak kelihatan lagi. Pasangannya sudah tidur, anak-anaknya sudah tidur. Tapi dia merasa bahwa dia berjuang mati-matian untuk apa? Menghidupi istri dan anak-anaknya. Sementara istri dan anak-anaknya di rumah merasa ayahnya gak pernah ada di rumah, menyibukkan diri di luar rumahnya. Bisa dibayangi keadaan ini. Ini kira-kira kalau ngobrol bentrok gak tuh langsung? Yang suaminya kalau udah weekend pengennya apa? Istirahat. Karena Senin sampai Jumat sibuk berjibaku di luar sana, capek mati-matian. Dia berpikir untuk keluarganya. Sementara keluarganya di rumah ngerasa weekend itu waktu yang tepat untuk bisa apa? Main sama ayahnya, pergi sama ayahnya. Ternyata weekend ayahnya tidur. Tidur aja. Kenapa? Capek dari Senin sampai Jumat. Lah ini anak-anak sama istrinya dari Senin sampai Jumat sudah merelakan waktu ayahnya. Pas Sabtu sama Ahad gak dapat juga waktunya. Subhanallah. Lihat. Karena apa? Mereka sibuk mengejar dunia seolah-olah gak yakin dengan rizki yang sudah Allah titipkan kepada dirinya. Ini dia. Usikum wa nafsi bitaqallah. Dan ini keadaan kita sekarang. Ayahanda bunda ikhwah. Lalai wa mu'ridun, kata Allah. Dan jauh ibadahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada siang ibadah, ada siang bersyukur, tapi hanya sedikit sekali. Gak banyak. Bunda pernah sholat 3 jam sendirian, pernah gak?
Nggak pernah kayaknya ya. Ramadan pernah nggak Ramadan? Sholatnya sampai 3 jam, 4 jam. Nggak juga ya. Padahal di bulan Ramadan itu setiap pahala kebaikan dari satu huruf itu bukan hanya 10 kebaikan. Kalau di hari-hari biasa kayak sekarang ini, di bulan-bulan biasa, dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, baginya ada 10 kebaikan. Pada saat orang mengatakan alif lam mim, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi orang saat membaca alif lam mim sudah 30 kebaikan bagi dirinya. Di bulan Ramadan ini nggak berlaku. Kenapa? Falahu ajran. Dan di bulan Ramadan itu satu huruf minimal Allah ganjar dengan 100 kebaikan. Bayangkan itu. Alif lam mim 300 kebaikan hanya di bulan Ramadan. Bulan lain enggak. Kita di bulan Ramadan giliran sholat tarawih nyarinya masjid yang baca juz 30 aja. Yang penting jam 8 kurang udah selesai. Mentok-mentok sebelum setengah 9. Padahal hanya di bulan Ramadan kita bisa mendengarkan bacaan-bacaan imam yang luar biasa. Dengan surat yang panjang-panjang, ayat yang indah-indah. Tapi karena nggak paham dan nggak mau paham juga sampai sekarang, subhanallah, akhirnya kita tidak bisa menikmati saat-saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Salat kan menghadap Allah, bertemu dengan Allah, dan Allah nunggu 5 kali sehari agar kita bisa bertemu dengan Allah. Hanya kita nih umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tunggu betul-betul. Ditunggu waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan panggilan sholat. Seolah-olah bayangkan nuansanya, Allah sedang memanggil, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, ta'al. Mari sini, datang. Wahai hamba-hambaku. Kita mah cuek aja lewat. Dipanggil Allah, sini, lewat. Itu pas azan, melengos. Allahu Akbar, oh azan. Baru azan masih lama kok, tenang aja. Itu lihat gambaran kita. Gambaran kita yang seperti ini. Sombongnya tiap hari. Kadang-kadang tiap saat. Sombong kepada siapa? Kepada anak-anak kadang cenderung sombong kita. Kita kalau misalnya di debat sama anak mau kalah apa enggak? Coba saya mau tanya, jujur. Anak nih, kita lagi bahas apa? Tiba-tiba kita ngomong, oh ini mah begini. Kata anaknya, oh enggak kayaknya bun, ini mah begini. Tahu apa sih? Itu kira-kira sombong bukan? Bunda lahir duluan dari kamu. Kamu masih anak ingusan. Masih hijau. Subhanallah. Bayangkan. Sama anak, sombong. Sama pasangan, sombong. Ada nggak bunda yang di sini yang belum pernah meninggikan suaranya kepada pasangannya? Kepada suaminya? Ada? Yang nggak pernah melotot sama suaminya? Ngomong sih enggak, tapi melotot tuh. Ngomong enggak, saya nggak pernah ngomong kasar, keras nggak pernah, tapi melotot aja. Nggak ngenegenin, dipanggil sama suaminya cuek. Nusius, membangkang, durhaka. Subhanallah. Iblis, kesalahannya waktu itu cuma satu. Nggak yang lain-lain, cuma satu. Satu itu aja. Pada saat sombongnya sekali, Allah usir dari surga. Dari surga tempatnya tadi, sombong sekali, diusir. Surganya beda dengan surga kita nanti. Kenapa beda? Karena surga yang ada saat itu adalah surga yang di dalamnya ada larangan. Wala taqraba hadhihi sajarah, ya kan? Jangan dekati pohon yang satu ini, kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu bisa jadi orang-orang yang zalim nanti. Jangan. Bukan hanya mendekat, ngambil buahnya dimakan pula. Akhirnya diusir. Iblis dulu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Sombongnya cuma sekali, diusir dari surga. Kita tempatnya di mana sekarang? Dunia. Pengen masuk surga. Sombongnya tiap hari. Nggak cuma sekali ini sombongnya. Terus pengen masuk surga, mau lewat mana bun?
Iblis cuma sekali waktu itu kesalahannya. Diusir. Pada saat diusir, para ulama mengatakan, lihat, bukannya minta ampun sama Allah, nantangin. Bukannya minta ampun. Kalau iblis saat itu minta ampun, selesai. Karena Allah Maha Pengampun. Allah pasti ampuni. Tapi tidak. Iblis mengatakan, ya udah ya Allah, aku minta waktuku itu dipanjangkan. Ditunda. Waktuku ditunda. Sampai kapan? Nanti sampai kiamat. Agar banyak akan aku sesatkan anak-anak keturunan Adam alaihissalam. Lihat. Sombong. Udah mah sombong, hasad. Ya, penyakit-penyakit hati semua ini. Bayangkan. Nah, orang yang masih punya penyakit hati, kesombongan dikit aja. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Enggak akan pernah bisa masuk surga. Man kana min qalbihi misqala dzarratin minal kibrin. Barang siapa yang di hatinya masih ada sedikit aja kesombongan, sedikit aja, jangan harap masuk ke dalam surga. Allah ya karim. Nah, tujuan kita mempelajari yang namanya peta perjalanan kehidupan manusia ini, Bunda, Anda, Ikhwah, adalah agar kita memahami, bisa membayangkan, waduh, perjalanan kita tuh masih panjang loh. Masih jauh. Hidup di dunia sebentar. Paling berapa tahun lagi nih? Kok saya lihat wajah-wajahnya mau udah maghrib semua ini kayaknya. Kebanyakan ya. Sama saya juga, Bun. Udah bentar lagi. Walaupun yang namanya wafat nggak ada hubungannya sama usia. Karena banyak kok anak-anak yang lahirnya kemudian yang sudah wafat lebih dahulu. Orang tuanya padahal sakit-sakitan, anaknya sehat, nggak ada apa-apa, besoknya wafat. Orang tuanya yang sakit-sakitan masih hidup panjang, bahkan terkadang berharap, aduh, mendingan saya aja yang diwafatin. Kadang-kadang begitu. Karena tidak sabarnya, nggak sabar menghadapi dunia ini. Padahal dunia sebentar. Rasulullah SAW mengatakan, yang namanya umatku ma baina sittina wa sab'in. Umatnya Nabi SAW, umurnya, usianya, kebanyakan rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Mendekati usia Nabi. Wafat kan di usia-usia itu, 63 tahun. Ya. Pada saat seseorang ada Ustaz sampai 90 tahun, ada yang 100 tahun. Ada ayahnya teman kami 114 tahun umurnya. Sampai sekarang. Masih gagah. Masih gagah. Lupa dikit-dikit lah. Karena cucunya banyak. Jangankan beliau. Saya aja yang ya usianya masih jauh dari beliau. Karena lihat cucu-cucunya banyak, saya nggak hafal itu. Apalagi beliau. Tapi hebat. Masih bisa mengingat. Saya tanya. Ayah. Saya memanggilnya ayah begitu. Ayah. Apa sih kuncinya? Di usia yang sudah seperti ini. Itu ingatannya masih tajam dibandingkan orang-orang yang usianya masih di bawah dia, masih di bawah beliau. Ngobrol masih nyambung, kadang-kadang bicara politik, kadang-kadang bicara agama, begitu. Saya tanya, apa sih? Resepnya apa ini? Bisa sampai seperti ini. Beliau katakan, tidak pernah satu hari pun saya lewati kecuali dengan membaca Al-Quran. Gak pernah satu hari gak baca Quran, gak pernah. Baca. Walaupun kadang-kadang, kata beliau, cuma dapat satu ain. Ain ketemu ain, selesai. Tapi kalau lagi mood, itu bisa lama sekali. Tapi tidak pernah dalam kehidupannya satu hari itu nggak baca Quran. Nggak pernah. Allahu Akbar. Ini lihat. Dan Quran itu betul-betul bisa membuat seseorang itu menjadi apa? Syifa. Obat. Dan di dalam Quran itu semua jenis ilmu pengetahuan ada di sana. Sumber ilmu pengetahuan ada di sana, termasuk ilmu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai satu tempat yang mana dikatakan di dalam hadis-hadis yang ada dan kemudian di dalam ayat Al-Quran, lebih tepatnya ada di dalam surat Maryam. Ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang tempat yang akan kita bahas ini. Kalau bunda-bunda masih ingat, insyaallah terakhir kita sudah membahas mengenai Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ada peristiwa apa saja waktu itu? Masih ingat nggak? Lupa ya? Iya lupa, nggak apa-apa lah. Sudah lama soalnya, hampir 2 bulan kita nggak ketemu bun ya. 2 bulan, insya Allah nggak apa-apa.
Setelah yaumul hisab, semua sudah dihisab. Orang yang bunuh dengan orang yang dibunuh dihisab. Orang yang punya piutang dengan orang yang berhutang dipertemukan, dihisab oleh Allah. Bahkan satu keluarga diadili oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat semua sudah dihisab, termasuk para nabi dan rasul, semua sudah dihisab, maka kemudian semua manusia akan digiring oleh para malaikat ke satu tempat ini. Satu tempat inilah yang dinamakan dengan sirat. Sirat. Saya tadinya udah bawa laptop, udah siapin, tinggal ditampilkan. Qadarullah antara infokusnya sama laptopnya nggak kompatibel. Jadi nggak bisa muncul. Iya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya bawa infokus sendiri, Bunda. Karena ada memang ini agak rewel kalau Apple ini agak rewel. Kadang-kadang nggak bisa match dia dengan yang lain. Insya Allah saya akan bawakan. Nanti saya bagikan saja filenya ya ke Bunda Ana ya. Nanti kita tukar nomor telepon, nanti tak kirimkan insya Allah. Atau mau sekarang biar ibu-ibu bisa lihat di handphone? Nggak perlu. Nanti aja ya. Kita lanjut dulu ya kalau begitu ya. Taib. Dinamakan dengan sirat. Ma makna sirat? Apa sirat ini? Ingat, bukan siratal mustaqim. Kadang-kadang saya suka mendengar itu ya. Pada saat ngobrol nanti kan kita lewat itu ya Ustadz ya, siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Sirat. Sirat itu diartikan dengan dua. Lihat. Ada di dalam sisi etimologi ya, secara bahasa, ada juga secara istilah. Kalau kita bicara secara bahasa atau etimologi, maka sirat itu diartikan dengan jalan yang lurus ya, jalan yang datar, lurus dan terang. Sirat kalau kita mengartikan dari sisi bahasa, maka ini adalah apa? Dikatakan jalan lurus yang terang. Jalan lurus yang terang. Berarti nggak belok-belok dia. Dan terlihat semuanya. Itu kalau dari sisi bahasa. Namun ternyata sirat yang dimaksud ini adalah bukan jalan yang lurus dan terang. Bukan. Tetapi pendekatan yang dipergunakan adalah dengan istilah. Sirat itu hanya istilah saja. Kalau secara istilah di dalam agama kita, maka sirat itu apa? Sirat adalah jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Dan jembatan tersebut gelap. Gak terang. Gelap, betul-betul gelap. Ya. Bukan lurus dan kemudian terang, tidak. Tapi udah mah gelap, kemudian jembatan ini diletakkan apa? Diletakkan di atas neraka jahanam. Jadi di bawahnya itu neraka, Bunda. Nanti kita kalau mau nyebrangin sirat, maka di bawah itu adalah neraka jahanam. Dan neraka jahanam ini subhanallah itu mempunyai jurang atau dasar ya. Apabila seseorang itu terpleset dari atas sirat ini, jatuh ke bawah, maka dia baru akan sampai di bawah itu selama 7.000 tahun. Set, melayang-layang 7.000 tahun. 7.000 tahun. Bisa dibayangkan itu. Kita pikirkan begini. Kalau tangan kita itu diletakkan di atas api 5 menit aja. Itu kira-kira bagaimana tangan kita itu? Melepuh ya. Matang. Tergantung apinya kayak gimana Ustadz. Ya, kalau apinya ternyata yang biru seperti itu akan bolong bisa jadi nanti. Bisa terbakar, bisa melepuh dan lain-lain. Itu baru 5 menit. Ini 7.000 tahun. Melayang-layang di atas yang namanya api neraka jahanam. Yang mana, lihat. Api neraka itu ada 70 derajat. 70 tingkat. 70 level maksudnya.
70 level api neraka. Maici itu cuma 10 level ya. Tahu Maici dulu ya? Sekarang masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya Maici ya Bunda ya? Itu kan level 1, 2, 3, 10, pedas banget. Ya. Ini api neraka 70 level. Yang mana, lihat, panasnya api yang ada di dunia ini seluruhnya. Jadi kalau api di dunia ini dikumpulkan seluruhnya, itu adalah neraka atau api neraka level pertama, itu diambil sedikit saja oleh Allah. Kemudian diturunkan di dunia. Ini hadis sahih. Jadi panasnya api di seluruh dunia itu adalah panasnya api neraka level pertama yang baru diambil sedikit oleh Allah dan diturunkan ke dunia. Kita kalau berdiri di dekat rumah yang terbakar, nggak ikut kebakar, berdiri dekat saja, itu panasnya bagaimana? Panas banget Bunda, panas banget. Subhanallah. Tergantung rumahnya rumah yang gede apa rumah-rumahan yang kecil. Kalau rumahnya makin besar, makin panas. Neraka jahanam itu seberapa besar? Dasarnya saja itu 7.000 tahun. Sementara api memenuhi semua levelnya. Bayangkan. Subhanallah. Dan api neraka itu punya karakteristiknya masing-masing. Beda-beda. Ini mampir, sambil mampir dikit. Karena kita mampir ke neraka jahanam itu. Mudah-mudahan kita nggak jatuh ke bawahnya insya Allah. Amin. Ya. Api neraka jahanam itu punya sifat. Sifatnya itu apa? Sifatnya, api ini punya sifat menghantam wajah setiap orang yang baru masuk ke dalamnya. Lihat ini. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah, pada saat sampai masuk ke dalam neraka jahanam, ini api itu akan menghantam wajahnya terlebih dahulu. Seperti dipukul gitu oleh api. Bang! Wajahnya. Dan neraka jahanam itu meraung-raung dengan marahnya. Dikatakan di dalam apa? Di dalam surat Al-Mulk. Lihat. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ya kan? Api neraka atau neraka itu marah. Sampai marahnya itu mengatakan, emang gak ada orang yang datang kepada kalian memberikan peringatan terhadap hari ini? Emang gak ada? Bayangkan menggelegak marahnya. Sehingga orang-orang akan ciut nyalinya saat mendengarkan neraka itu menggelegak saking marahnya. Subhanallah. Bayangkan ini. Dan kita nanti akan lewat di atasnya. Gelap. Gelap. Dan yang namanya sirat itu ternyata punya sifat dan karakter tersendiri. Sirat sifatnya sirat ini adalah licin lagi menggelincirkan. Itu sifatnya. Dan ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Nanti Bunda bisa lihat yang namanya presentasinya, ya. PowerPoint-nya nanti lihat dan saya cantumkan semua hadis-hadisnya di bawah. Rujukan kitabnya ada, hadis nomor berapa ada, lengkap. Sehingga Bunda pada saat melihat, oh iya ini hadis ini. Diriwayatkan oleh siapa? Hampir semua jumhur hadis, ahli hadis meriwayatkan hal itu. Subhanallah. Dan ternyata di dalam Al-Quran Allah pun berfirman tentang sirat. Walaupun tidak disebutkan sirat secara apa? Secara letterlek. Ya. Kalau sirat kan kita cari-cari mana nih yang ada kata-kata siratnya. Ternyata tidak. Di dalam surat Maryam di ayat 71 Allah berfirman mengenai sirat ini. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kanat ala," dikatakan Rabbuka hasman maqdiyah. Lihat. "Wa in minkum illa wariduha." Dan tidak ada satupun, ya, cara mengartikannya begitu. Tidak terkecuali satupun. Jadi nggak ada orang satupun kecuali kata Allah semua akan menghampirinya, akan mendatanginya. Mendatanginya siapa yang dimaksud ini? Illa wariduha. Hanya itu kemana itu masdarnya? Itu kemana itu menujunya? Ternyata ayat-ayat sebelum ayat ini itu sudah atau sedang membahas tentang neraka jahanam. Sehingga pada saat kita mengartikan, menafsirkan ayat ini, tidak ada satupun manusia
kecuali mereka semua akan menghampiri neraka jahanam dengan cara berjalan di atas sirat. Itu dia. Bahkan para nabi dan rasul pun semua menghampiri neraka jahanam. Itu bisa kebayang nggak bagaimana hati kita tuh jantung itu berdegupnya seperti apa? Kita lihat rumah kebakaran 3 rumah aja udah deg-degan. Wah, rumah kita sebentar lagi. Oh, itu udah nangis Bombay. Padahal apinya belum tentu ke sini. Tapi melihat seperti itu saja itu sudah mengerikan. Ini sementara kita nanti akan menghampiri jalan di atasnya. Dan pada saat jalan di atasnya gelap. Tidak ada cahaya kecuali apa? Dengan dia membawa cahayanya masing-masing. Membawa cahaya masing-masing. Ya. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, summa yu'ta, dan kemudian mereka datang atau menghampirinya. Menghampiri siapa? Dikatakan ya, bil jasr. Jasr, jembatan. Menghampiri jembatan. Jembatan seperti apa ini? Jembatan yang dikatakan bahwa jembatan ini diletakkan di atas neraka jahanam. Ya. Wa qulna ya Rasulullah wa mal jasr. Dan kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu jembatan? Jembatan yang seperti apa sih? Rasulullah SAW mengatakan, jembatan ini mempunyai sifat licin lagi menggelincirkan. Licin lagi menggelincirkan. Maksudnya bagaimana? Di depan kalau jalanan hujan, ya, hujan deras, kemudian jalanan itu aspalnya yang bagus begitu, hot mix yang bagus, itu kira-kira jalanan akan licin atau tidak, Bun? Licin. Jalanannya memang licin. Tapi apakah semua orang pasti tergelincir di situ? Enggak. Pada saat orang berjalan dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, enggak terburu-buru, maka dia tidak tergelincir. Itu karena apa? Jalanannya kan diam. Sifat dari sirat ini udah mah licin, tujuan dia satu, adalah untuk menggelincirkan orang-orang yang lewat di atasnya. Jadi jangan dibayangkan sirat itu diam aja begini, enggak. Berarti apa? Ya mungkin dia begitu-begitu, begini-begini, subhanallah. Pokoknya niatnya dia cuma satu, perintah Allah, jatuhkan semua yang lewat di atasmu. Itu dia. Sifatnya licin, bukannya cuma licin, menggelincirkan. Udah licin, menggelincirkan, gelap pula, bisa dibayangin. Ah, nggak apa-apa Ustadz, paling nanti bisa perosotan begitu. Ternyata tidak. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa apa? Bahwa yang namanya sirat licin lagi menggelincirkan dan di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat-kawat yang tajam yang siap untuk apa? Mengait orang-orang yang lewat di hadapan kalian, di hadapannya atau di atasnya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian mengetahui satu pohon yang namanya sa'dan dari Najd? Najd ini ya Arab. Najd itu adalah sekitaran yang namanya apa? Riyadh, kemudian apa lagi? Riyadh, Jeddah, itu dulu namanya Najd itu, Bun. Najd, ya. Najd. Dan ada satu pohon dari Najd itu namanya sa'dan. Pohon sa'dan. Kalau Bunda ada handphone silakan browsing sa'dan. Pohon sa'dan Najd. Itu akan keluar gambarnya dan subhanallah ini pohon ya, ini misalnya batangnya segini, ini batangnya segini, Bun. Ini di atas batangnya ini terdapat duri. Sampai kalau kita lihat seolah-olah nggak ada jalan di atasnya. Karena apa? Duri-duri itu melambangkan kait-kait besi yang nanti akan ada di sana. Licin, menggelincirkan. Waktu udah kegelincir gitu, kekait lagi sama besi yang bisa merobek perut.
merobek wajah, merobek kaki kita. Subhanallah. Bayangkan itu. Jalanan licin yang bisa bikin jatuh aja udah repot. Apalagi ini udah licin bikin jatuh. Pakai ngait-ngait lagi. Subhanallah. Dan dari kanan ke kirinya itu ada kait yang modelnya kayak apa ya? Begitu. Pernah nonton film nggak kalau yang lewat rintangan-rintangan itu? Ada yang sat. Itu ternyata bukan di dunia saja. Ternyata yang model-model permainan kayak gitu ngambil referensi juga. Referensi dari mana mereka berpikir tentang itu? Di hadis digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disampaikan juga mengenai tanda-tanda. Subhanallah. Lihat. Begitu komplitnya agama kita memberikan informasi tentang ini, tapi kita yang lalai. Kita yang abai. Jangan-jangan ini baru sekarang dengarnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa apa? Kalian semua akan melewati sirat. Dan saat itu, apakah Rasulullah SAW melewati sirat juga? Iya. Rasulullah pun melewati sirat. Dan apa yang disampaikan, didoakan oleh Rasulullah SAW pada saat melewati sirat? Rasulullah SAW berdoa, Allahumma salim salim. Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan. Rasulullah SAW, kekasih Allah, tidak pernah melakukan dosa, maksum, dijaga, masih bermohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan. Kalau yang namanya kekasih itu kira-kira bakal diselamatin apa enggak? Diselamatkan, nggak perlu minta juga pasti diselamatkan, karena cintanya Allah tercurah kepada dirinya. Tapi tetap Nabi Muhammad SAW bermohon kepada Allah, Allahumma salim. Ya Allah, selamatkan. Saking apa? Saking mengerikannya yang namanya pemandangan di atas sirat ini. Allahi karim. Saat itu kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak sekali hadis. Ada dalam hadis muttafaqun alaih itu berarti terdapat di hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, sahih. Ada juga di dalam hadis muttafaqun alaih, masyaallah. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari ada, dalam Imam Muslim ada, di dalam Ibnu Majah ada, ya. Dalam Ustaz Al-Hakim ada, Allahi karim. Dikatakan bahwa nanti orang-orang itu akan melewati sirat dengan membawa cahayanya masing-masing. Ada yang melewati sirat itu dengan membawa cahaya 2 gunung. Allah. Cahayanya 2 gunung. Kira-kira terang apa enggak itu? Terang. Terang aja Bunda. Padahal terang nih ya. Itu pemandangan di depan juga pasti mengerikan. Karena terang kelihatan kan itu tuh. Kait semua yang dari kanan ke kiri semua. Subhanallah. Dan tidak berhenti sampai di sana. Ternyata di kanan kirinya. Jadi sirat ini ya. Ini di kanannya, di kirinya. Ada 2 malaikat yang berdiri di sana. Malaikat ini ya adalah malaikat-malaikat yang akan melihat orang-orang yang lewat di atasnya. Yang mana ternyata di atas ini ada orang yang lewat, hampir selamat dia. Tapi dia ini pernah memutus tali silaturahim saat hidup di dunia. Maka malaikat itu akan menarik dirinya dan menjatuhkan dirinya itu ke dalam neraka Jahannam. Hati-hati, lihat. Ternyata dipantau. Dia pernah nggak nih? Oh, pernah dia ini. Dia pernah ngeblok WhatsApp temennya. Ribet banget nih, minjem duit mulu. Blok, diputus silaturahim. Mudah sekali sekarang memutus silaturahim. Ya kan? Blok, selesai. Dia telepon pakai nomor lain, blok lagi, blok, diblok terus silaturahim. Habis ngeblok lupa. Nanti udah mulai sakit-sakitan baru ingat kok teman itu nggak pernah nelpon dia. Lah orang dia blok.
Waktu ngebloknya lupa. Karena apa? Lagi marah, lagi sebel. Maka nanti malaikat akan menarik dirinya. Satu. Yang kedua, malaikat di sisi yang satunya adalah malaikat yang sibuk memperhatikan orang-orang yang pernah khianat saat diberikan amanah. Saat diberikan amanah dia khianat, maka dia akan ditarik untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Ayahanda, bunda, ikhwah, bayangkan coba. Bayangkan dengan iman. Bayangkan dengan iman. Kalau nggak ada iman, nggak akan bisa kebayang. Bayangkan dengan keimanan kita. Saat nanti kita lewat suatu tempat, yang mana tempat ini gelap, nggak ada cahayanya, di licin, menggelincirkan, banyak kait-kait dari kawat, dari besi, dari kanan dan kiri, dan juga ada malaikat di kanan kirinya yang siap untuk menarik kita. Ada dalam satu hadis kami temukan, tapi ini jangan dijadikan sebagai referensi. Ya, saya hanya menyampaikan saja sebagai pengetahuan saja, tapi jangan diyakini untuk menjadi referensi. Karena hadis ini mengatakan begini, bahwa yang namanya sirat itu 500 tahun menurun, 500 tahun lagi nanjak, 500 tahun lagi baru lurus. 500 nurun, 500 nanjak, 500 lurus. Jadi berapa jumlahnya? 1.500. Ada hadis, tapi hadis ini pada saat kami takhrij, kami keluarkan yang namanya perawi-perawinya. Kita lihat siapa yang meriwayatkan dari berapa jalur. Pada saat kita lihat dirujuk kepada kitab Rijalul Hadis, ya, atau perawi-perawi yang meriwayatkan hadis, ternyata ada satu periwayat yang mana periwayat ini dianggap lemah ingatannya, sehingga hadis ini otomatis jadi hadis yang lemah. Tapi ingat, selemah-lemahnya hadis itu jauh lebih baik daripada maqalatul ulama, walaupun ulama ini sesikah-sikahnya ulama sekarang. Bisa dipahami ya? Sekarang misalnya nih di masjid ini ada kiai yang kita percaya banget. Ada guru kita yang kita percaya banget, kalau beliau ngomong nih pasti top dah. Fatwa yang keluar dari beliau ini pasti kita ikutin, ya. Setop-topnya fatwa yang diberikan oleh beliau itu masih kalah jauh dari selemah-lemahnya hadis yang disampaikan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Tapi untuk jadi referensi atau dalil yang namanya akidah, jangan. Jangan. Namun kalau itu benar, 1.500 tahun lewatin sirat. Bukan cuma 10 menit. Deg-degannya bukan 10 menit, bukan setengah jam. 1.500 tahun. Dan ingat lagi, 1.500 tahunnya ini ukuran akhirat. Yang mana satu hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Jadi 1.500 kali lagi 1.000 berapa? 1.500.000 tahun ukuran dunia. Kira-kira sampai di ujung, kalaupun selamat nih, sampai di ujung, kira-kira bonyok-bonyok nggak itu kita? Yang kena di sininya lah, ada yang bola matanya copot lah, ada yang tiba-tiba punten ini, ujurnya ketarik lah, macam-macam. 1.500 atau 1.500.000 tahun perjalanan sirat, udah mah nurun, naik begini, kemudian baru lurus. Subhanallah. Bayangkan itu. Tapi ada kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dikatakan bahwa orang yang melewati sirat tadi ada apa? Cahayanya bagaikan cahaya 2 gunung. Ada yang kemudian cahayanya bagaikan 1 gunung saja. Ada yang kemudian cahayanya bagaikan setinggi pohon kelapa. Jadi kalau pohon kelapa kan tinggi itu, ditarik cahayanya ke sana. Ada yang kemudian hanya sebatas orang yang sedang berdiri. Ada yang kemudian cahayanya hanya sebatas betisnya saja. Dan ada yang kemudian cahayanya itu hanya dari mata kakinya saja. Mata kaki kan di bawah itu. Yang mana kadang nyala, kadang mati. Nyala dikit dia jalan. Mati dia diam lagi. Nyala jalan lagi. Mati. Mau sampai kapan ke ujungnya? Belum lagi di jembatan mau jatuhin kita lagi.
Belum yang dari kanan ke kiri yang begitu. Subhanallah. Tapi ada nggak Ustadz yang lewatnya itu dengan nikmat? Ada. Ada orang-orang kata Rasulullah SAW yang melewati sirat itu bagaikan sekedipan mata saja. Sekedipan mata, Bu. Jadi kalau sekedipan mata itu dia lihat sirat di depannya, astagfirullah, sirat ini. Benar nih kata Abu Fida nih. Ini sirat ini. Wah, Bunda Ana udah sibuk nanti itu kan. Sirat nih, astagfirullah. Baru ngedip, tak pas lihat begini. Siratnya mana? Kok nggak ada? Udah di belakangnya. Sekedipan mata, tak, deng, dia sudah sampai ujung. Ada orang-orang yang melewatinya dengan secepat itu. Ada juga kata Rasulullah SAW bagaikan kilat yang menyambar. Kilat menyambar itu kan kalau kita lihat ya kilat ya, kan begitu ya. Cepat, tapi lebih cepat kedipan mata. Jadi yang pertama kali yang paling cepat orang yang seperti mengedipkan matanya. Yang kedua yang paling cepatnya bagaikan kilat yang menyambar. Kilat menyambar kan nggak nyampe 1 menit. Hanya berapa detik paling terdar baru begitu kan? Terdar baru begitu. Nah, bukan suaranya, kilat yang menyambarnya itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada juga yang melewatinya bagaikan angin yang bertiup. Lebih lambat daripada kilat yang menyambar. Ada juga yang melewatinya bagaikan seseorang yang mengendarai kuda yang cepat luar biasa. Jadi kayak naik kuda, cepat. Tapi secepat-cepatnya kuda yang ada di dunia, untuk ngelewatin jalan 1.500.000 tahun, ada kemungkinan kepleset jatuhnya, kejungkelnya ada nggak? Ada. Semakin lambat, semakin banyak kemungkinan yang terjadi pada dirinya. Semakin lambat. Dan ternyata ada juga bagaikan orang yang sedang berlari. Orang lari sama kuda lari, cepetan kuda. Ada juga bagaikan orang yang sedang berjalan. Ada juga bagaikan orang yang sedang merangkak. Dan ada juga bagaikan orang yang melangkah sekali kemudian dia berhenti. Sekali kemudian dia berhenti. Sekali kemudian dia berhenti. Ini adalah gambaran dari manusia-manusia yang akan melewati sirat. Memang tidak banyak dibahas dalam kitab-kitab yang kami cari untuk menjadi referensi. Bagaimana caranya untuk supaya bisa sekejap mata? Kan itu yang kita mau kan? Sekejap mata. Terus orang-orang yang kayak kuda yang berlari itu orang-orang yang bagaimana? Yang bagaikan orang yang berlari yang bagaimana? Yang bagaikan orang merangkak itu yang bagaimana? Memang tidak banyak dibahas dan digambarkan tentang hal itu. Ya. Namun ada satu hadis yang kemudian mengatakan apabila kita menginginkan pada saat melewati sirat cahaya itu adalah cahaya bagaikan 2 gunung, ya. Dan sepanjang mata memandang itu cahaya semua, tingginya bagaikan 2 gunung, tapi sepanjang sirat itu ya cahaya dari ujung sampai ujung. Itu amalan apa yang bisa kemudian kita kerjakan agar kita bisa mendapatkan cahaya seperti itu? Ternyata amalannya adalah dengan membaca surat Al-Kahf setiap hari Jumat. Al-Kahf, ya Al-Kahfi kalau kita bilangnya. Ya Kahf, kan begitu ya? Ya. Al-Kahfi orang awam itu. Kahfi awam. Al-Kahf, ya. Al-Kahf ini akan apa? Orang akan diterangi cahaya. Kalau dalam ayat itu atau dalam hadis mengatakan bagaikan diterangi cahaya 2 Jumat, dari Jumat ketemu Jumat lagi. Ya, Jumat ketemu Jumat lagi, bisa bayangin orang perjalanan 1 pekan. Perjalanan 1 pekan itu bisa sampai kemana itu? Apalagi jalannya pakai pesawat. 1 pekan bisa sampai kemana? Jauh sekali cahayanya dan bagaikan 2 gunung. Maka kiasnya adalah kepada hadis tersebut.
Orang yang ingin melewati sirat dengan cahaya 2 gunung, ingat, jangan lepas surat Al-Kahfnya. Jangan lepas. Kok hari Jumat Ustaz? Kan malam Jumat biasanya. Biasanya kita kalau nggak yasinan, kahfan. Kalau nggak yasinan, kahfan. Ya, kan bilangnya hari Jumat, kan malam Jumat. Dalam hitungan Islam, masuk maghrib itu udah hari berikutnya. Ya, malam Jumat itu udah hari Jumat itu. Hitungan kita dalam hitungan kalender Hijriah, ya, itu kita hitungannya adalah kalender dengan menggunakan bulan, pergerakan bulan. Iya. Kalau kemudian hitungan dari Samsiah, dari matahari, dia baru berpindahnya waktu itu besok pagi. Besok pagi itu begitu. Ya. Nah, jadi sama yang mau malam Jumat itu sudah hari Jumat. Nah, perhatikan yang bacanya di hari Jumat siang itu. Jangan lewat dari waktu asar. Jangan lewat dari waktu asar. Ya, jadi pegang baik-baik itu. Kalau mau setengah-setengah, malamnya separuh, 50 ayat. Karena 50 ayat pertama itu yang agak panjang-panjang. 50 ayat kedua itu ya, 60 ya, kan 110. 60 ayat kedua itu kan agak pendek-pendek. Ya, boleh silakan. Besok subuhnya boleh. Atau dicicil subuh sekian ayat, zuhur sekian ayat. Tapi pastikan sebelum asar selesai. Apabila bunda menginginkan lewat sirat nanti Allah terangi dengan cahaya 2 gunung. Ini dia. Yang kedua, bagaimana caranya supaya udah cahayanya mah besar, lewatnya sekejap. Ini bagaimana caranya? Caranya adalah insyaallah dengan mempertahankan sholat tahajud. Lihat. Istiqamah. Tahajud itu jangan dikerjakan waktu punya masalah aja. Karena pemahaman kita gitu tuh. Pada saat ada orang tadinya nggak pernah tahajud, sekarang tahajud terus. Tahu dari mana? Orang dia cerita. Wah, alhamdulillah saya lagi tahajud terus ini. Dia pada saat mengatakan, aduh saya lagi tahajud terus ini. Seolah-olah kan sedang nggak happy, nggak bahagia. Lagi tahajud banget ini. Kita pasti langsung tahu, oh lagi punya masalah ini mah. Lagi ingin sesuatu, masalahnya besar. Kenapa? Dari nggak tahajud jadi tahajud. Akhirnya itulah yang membedakan kita, orang-orang yang beriman saat ini dengan orang-orang yang beriman sebelumnya. Kita dengan Rasulullah SAW ya jauh banget. Padahal surganya pengennya bareng-bareng. Surganya maunya sama-sama Firdaus. Tapi amalannya maunya minimalis. Rasulullah SAW nggak pernah lewat, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di dalam hidupnya. Rasulullah nggak pernah lewat. Imam Asy-Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya, Imam Asy-Syafi'i itu hanya 1 kali nggak tahajud dalam hidupnya. 1 kali. Dan itu beliau nangisnya sampai meraung-raung itu, menyesali. Kenapa nih saya nggak tahajud? Kenapa saya nggak tahajud? Ternyata gurunya mengatakan, dosa apa yang kau buat kemarin? Dosa apa yang kau buat kemarin? Dosa itulah yang mengikat dirimu di atas ranjangmu. Subuhnya nggak kelewatan, enggak. Tapi tahajudnya lewat. Itu sampai kepikiran seharian sedih, nangis. Sampai-sampai istrinya mengatakan, coba tanya kepada gurumu. Ada apa? Datang kepada gurunya. Cuman gara-gara tahajud. Yang kita kadang-kadang hari-hari juga nggak kepikiran. Tapi pada saat ada masalah, waduh. Siap. Alarm 1, 2, 3. Buat apa? Tahajud, jangan lewat ini. Lagi ada kepengenan, lagi ada masalah. Biar apa? Keluar segera dari masalah itu. Subhanallah. Keluar memang dia dari masalah itu, ada masalah lagi. Karena apa? Karena dia punya pemahaman, mindsetnya adalah sholat tahajud untuk keluar dari masalah. Berarti kalau nggak ada masalah, nggak tahajud. Nah Allah saking cinta sama dia, supaya dia tahajud terus, akhirnya kasih masalah terus. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Lihat itu.
Maka hati-hati dalam berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Rasulullah SAW tahajud nggak pernah lewat. Mau sedih, mau lagi masalah, mau lagi gembira, mau lagi apapun, tetap tahajud. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Karena yang dibaca, Masya Allah. Rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Baru ruku, baru rakaat pertama. 5 juz 4 halaman. Pantas yang bengkak kaki. Kakinya beliau bengkak-bengkak. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, buat apa engkau sholat sampai sebegitunya? Ulah gitu-gitu taying atuh. Kau usah begitu banget. Kan engkau sudah dijamin surgamu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, apakah salah jika aku bersyukur kepada Tuhanku? Rasulullah salat tahajud kaki sampai bengkak-bengkak untuk bersyukur kepada Allah. Kita sholat tahajud, yang bengkak mana? Mata. Wah, jeding sampai begini nih. Kenapa? Sholatnya sebentar, nangisnya yang lama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang dibaca ayatnya mah itu aja. Tapi nangisnya, subhanallah. Udah bengkak, dia lihat nggak pernah sebengkak ini, diposting. Foto, trek. Mata jadi begini akibat engkau. Ya subhanallah. Akhirnya orang tahu dia tahajud. Orang tahu dia punya masalah. Karena apa? Dia mengadukan masalahnya di sosial media. Di status. Bukan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal status nggak bakal nolong kita apapun. Malah akan membuat masalah kita diketahui oleh semua orang. Aib kita dibongkar kepada semua orang. Siapa yang bongkar? Kita sendiri. Karena apa? Karena kita banyak melewati hari-hari kita dengan mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, pegang baik-baik Bunda referensi yang baru bisa kami dapatkan. Insya Allah nanti ke depannya kita akan carikan lagi, mudah-mudahan lebih banyak lagi referensi-referensi agar bisa menyelamatkan kita lewat dari sirat. Satu, jaga sunnah membaca Al-Kahf. Yang kedua, tahajud. Jangan mikirnya cuma buat masalah, bukan. Tuh sirat nanti mau cepat mau lambat. Kalau mau cepat, tahajudnya tegakkan. Mohonkan kepada Allah. Agar apa? Agar kelak pada saat kita melewati sirat, maka kita akan lewat dengan sekejap mata saja. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayahanda bunda ikhwah yang dimuliakan Allah, karena kami melihat sudah waktu. Sebentar lagi akan salat zuhur. Maka inilah sedikit referensi yang bisa kami tampilkan untuk menggambarkan tentang sirat. Dan cahaya-cahaya orang-orang yang akan lewat kepada sirat atau melewati sirat ada di dalam surat Al-Hadid di ayat 12. Nanti kami akan bagikan. Ya, jadi tampilannya nanti seperti ini. Punten. Ya. Tampilannya akan seperti ini. Ini ada hadis-hadisnya. Kelihatan pun yang belakang kecil memang, nggak akan kelihatan. Nanti saya kirimkan, ya. Tampilannya seperti ini. Baik, ya. Jadi ini adalah mengenai sirat dan saya akan bagikan dari yang pertama dulu. Dari yang pertama. Semua ada di sini, alhamdulillah kami bawa. Jadi tinggal kirim ke Bunda Ana nanti. Baik, ini dulu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Dan orang-orang yang nanti jatuh ke bawahnya, jatuh dari sirat, maka mereka pun akan terperosok jatuh kepada neraka jahanam. Bagaimana pemandangan neraka jahanam? Siapa saja yang ada di dalamnya? Bagaimana sifat apinya? Seperti apa jenis-jenis siksaan yang ada di dalamnya? Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas dengan tuntas insyaallah. Ada 7 pintu-pintu neraka dengan berbagai bentuk karakteristik dari api yang ada di dalamnya. Dan bagaimana juga malaikat-malaikat yang menjaga di atas neraka-neraka tersebut. Karena sampai bilangan malaikatnya itu disebut oleh Allah dengan bilangan yang tepat. Contohnya salah satunya ada 19 malaikat yang menjaga salah satu pintu neraka. Pintu neraka apa itu? Insyaallah nanti akan kita sampaikan. Jadi banyak sekali yang akan insyaallah kita sampaikan tentang neraka. Dan mudah-mudahan mumpung ingat, saya ingatkan sekarang, nanti insya Allah akan ingatkan lagi.
pada saat nanti Bunda, adabnya ini adabnya. Pada saat kita membahas tentang neraka, saat kami nanti menyampaikan neraka pintu pertama adalah ini, apinya begini, 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 maka dalam hati kita langsung bermohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari neraka tersebut ya Allah. Setiap disebut neraka lagi yang kedua, jauhkan kami dari yang ini, jauhkan kami dari yang ini. Walaupun saat disebut ciri-cirinya, aduh saya banget itu, masih saya juga, masih saya juga. Tapi bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau sekarang masih ada sifat yang nyangkut, maka habiskan sekarang ya Allah, bersihkan. Itu maksudnya. Nah nanti kebalikannya, pada saat kita membahas tentang surga, pintu pertama, kedua, ketiga, setiap disampaikan, maka bermohon kepada Allah di dalam hati kita, ya Allah, jadikan hamba penghuninya, jadikan hamba penghuninya. Pada saat kita bermohon, maka malaikat-malaikat yang hadir saat majelis ta'lim ini atau ta'lim ini diadakan, maka malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni ijtimaikum. Lakum minni al-hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.